Wortel membangunkan anak-anaknya dari tidur, tetapi yang paling kecil menangis dan menolak bangun. Karena tidak ada pilihan lain, sang ibu harus menanamnya kembali ke dalam tanah. Saat itu, para tetangga, saudara kentang, juga bangun. Mereka mengucek mata mereka yang tertutup tanah lalu memakai kacamata. Mereka pergi menuju sungai kecil untuk membersihkan diri. Sungai itu sudah ramai dengan aktivitas. Ketika Pisang melepas jaketnya dan berlari dengan penuh semangat menuju air terjun, percikan air masuk ke matanya. Saat ia naik kembali ke daratan, ia tidak sengaja menginjak kulitnya sendiri dan terjatuh dengan keras. Bawang juga ingin ikut bermain, jadi ia melompat ke atas daun teratai dan melaju kencang ke depan. Setelah sampai di darat, ia mengeringkan kakinya yang basah dengan sehelai daun. Namun, bau menyengat yang keluar dari tubuhnya membuat bunga matahari pingsan. Bawang tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu ia pergi bermain ke lereng dengan saudara Wortel. Tetapi ketika Wortel mencium bau aneh itu, mereka ketakutan dan berlari menjauh. Saudara Kacang Polong buru-buru masuk ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Setelah itu, Bawang, Pir, dan Apel bermain jungkat-jungkit. Tetapi bau tajam itu kembali membuat mereka menjauh. Lanjutnya, Apel dan Pisang bergantian melempar jagung ke arahnya. Bahkan pada detik berikutnya, Bawang ditendang hingga terpental sekitar 10 meter. Namun itu belum berakhir. Dengan perasaan terhina, Bawang kembali diserang dari kejauhan oleh Apel dan Pisang dengan biji jagung. Siapa sangka, penyebab semua penderitaannya bukan karena ia tidak mandi, tetapi karena bau pada dirinya memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Saat Bawang merasa sedih dan putus asa, sebuah Persik yang lewat dengan baik hati bertanya apa yang terjadi. Bawang menceritakan semua keluh kesahnya, dan Persik marah membelanya. Namun ketika Persik mendekat, bau menyengat itu langsung membuat matanya berair, dan ia pun cepat-cepat menjauh. Pada saat itu, seekor ulat yang baru bangun langsung mengincar Persik yang segar dan berair. Bawang ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik, tapi ia justru ditendang masuk ke dalam kuncup bunga oleh ulat tersebut. Persik memanjat pohon dan ulat itu terus mengejarnya tanpa henti. Akhirnya Persik panik dan hampir kehilangan nyawanya. Tepat ketika ulat hampir berhasil, Bawang melihat sebuah bunga kecil di belakangnya, dan tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Bawang memutar bunga itu hingga tampak seperti baling-baling helikopter, lalu menabrakkannya ke punggung ulat, membuatnya terjatuh ke tanah. Ulat itu menyalahkan Bawang karena menggagalkan rencananya, dan menjadi semakin ganas menyerangnya. Tanpa diduga, bau pada Bawang justru semakin kuat. Ulat itu kesulitan bernapas dan langsung pingsan di tempat. Persik yang berhasil diselamatkan memandang Bawang dengan penuh kekaguman.